kita sibuk cari ilmu, sibuk untuk mendapatkan ridha di majlis ilmu, itu satu hal yang sangat dianjurkan Nabi. Kalau kita puyeng nyari ilmu, itu jadi barokah dalam hidup kita. Bahkan puyengnya kita dari majlis ke majlis, ngikutin ilmu-ilmu yang diberikan oleh ulama, sehingga menyebabkan kita puyengnya kita dapat gugurin dosa. Enak gak tuh? Enak gak? Puyengnya kita dapat gugurin dosa. Kalau antum puyeng di rumah, bukan nambah gugur dosa, tapi nambah dosa. Tapi kalau antum puyeng dalam thalabul ilm, maka insya Allah dosa antum bakal digugurin. Kenapa bisa begitu? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi begini, inna minadz-dzunubi dzunuba la yukaffiruha salatun wala siyamun wala jihadun fi sabilillah illa al-umum fi talabil ilm. Itu hadis itu. Ya. Sesungguhnya dosa-dosa manusia itu, dosa kita semua ini tidak akan pernah bisa dihapus dengan solat malam kita, dengan solat-solat yang ape bengkak kaki kita itu. Wala siyam, dan juga tidak bisa dihapus dengan puasa-puasa kita. Wala jihadu fi sabilillah, dan juga tidak bisa dihapus dengan jihad fisabilillah, pergi haji bolak-balik Mekah, Madinah, Jakarta dan masing-masing wilayah, gak bisa terhapus illa al-umum fi talabil ilm, kecuali dosa manusia itu bisa gugur karena puyengnya dia cari ilmu. Masya Allah, karena puyengnya dia nyari ilmu, dia nyatet sono nyatet sini, sampai kagak bisa tuh ilmu dia catat, puyeng, gugurin ilmu, gugurin dosa maksudnya. Kayak antum nih, dosa antum banyak gugur nih. Amin. Udah gugur belum? Udah gugur belum? Kalau puyeng udah puyeng. Kalau puyeng mau udah ya, puyeng mau udah. Tapi insya Allah puyengnya antum jadi buat gugurin dosa. Tuh saudara, makanya kudu semangat. Cari ilmu itu kudu semangat. Kepada siapa kita cari ilmu itu? Ya kepada orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, yang sanadnya jelas, ilmunya sampai Rasulullah. Bukan cari guru, cari orang berilmu yang sembarang, bukan. Cari yang punya sanadnya jelas, runutan sanadnya itu sampai kepada Rasul. Kalau ilmu, kalau cari ulama, orang yang bisa ngomong banyak, saudara. Yang bisa baca-baca buku banyak, baca Google banyak. Lalu dia jadi ustadz, jadi kiai, dipanggil sama kita. Sanadnya nggak jelas kepada siapa dia ngaji, kepada ulama siapa dia ngaji, kepada habaib siapa dia ngaji, nggak jelas. Maka kita cari ilmu-ilmu dari ulama-ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ini penting, Pak. Jadi kalau kita cari ilmu, bukan sembarang nyari ilmu. Nyari guru bukan sembarang nyari guru, sudah deh. Ntar ente salah nyari guru, ilmu yang antum punya kagak bakal barokah. Ntar cari guru yang matahin atau yang mutusin sanad habaib lagi. Ada nggak tuh yang begitu? Ya. Cari guru yang sampai sanadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nih hari nih pagi ini saya pengen angkat tentang konsep kebaikan diri kita ini, menakar kebaikan diri, kemana condongnya hati kita. Ini kaitannya kepada orang soleh nih, kaitannya kepada orang alim, biar antum paham nih. Kita sering mengatakan diri kita ini baik apa kagak? Ya.
Kalau kita ingin menakar diri kita baik apa kagak, sebenarnya urusannya mudah, gampang. Menakar kebaikan diri, kemana condongnya hati kita. Kalau kita merujuk perkataan daripada Al-Imam Al-Syekh Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala di dalam satu kitabnya Usulul Al-Kaf, beliau pernah menyebutkan di dalam qaulnya. Apa kata Imam Al-Baqir? Ini cara mengukur kebaikan diri kita, saudara. Idza aradta an ta'lam anna fika khaira, fanzur ila qalbik, fa in kana yuhibbu ahla ta'atillah wa yabghudu ahla ma'siyatih, fa fika khair wallahu yuhibbuk. Wa idza kana yabghudu ahla ma'siyatillah wa yuhibbu ahla wa idza kana yabghudu ahla ta'atillah wa yuhibbu ahla ma'siyatih falaysa fika khair wallahu yabghuduk wal mar'u ma'a man ahabba. Lihat saudara, kalimat atau redaksi qaul dari Imam Baqir Al-Baqir rahimahullahu ta'ala. Idza aradta an ta'lam anna fika khaira, apabila engkau ingin tahu bahwasanya di dalam dirimu itu ada kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu dalam diri kita ini ada kebaikan apa kagak, maka ngukurnya lihat di dalam hatimu itu. Fangzur ila qalbik. Coba antum lihat hatimu. Antum rasakan di hatimu itu. Apa yang kita rasakan? Fa in kana yuhibbu ahla ta'atillah, jika di dalam hatimu ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kepada orang-orang yang alim, yang saleh, yang benar-benar kesolehannya, rasa cinta itu tumbuh terhadap mereka. Wa yabghudhu ahla ma'siyatih, lalu hatimu benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat keingkaran di muka bumi ini. Kamu benci akan sifat-sifat mereka. Fafika khair, maka di dalam dirimu itu ada kebaikan. Wallahu yuhibbuk, dan Allah itu cinta dengan kamu. Tapi sebaliknya, wa idza kana yabghudhu ahla ta'atillah, dan apabila di dalam hatimu itu ada rasa benci, ada rasa kesel, ada rasa gedek kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang ahli taat, kepada orang-orang alim, terlebih mereka adalah zuriyah para nabi yang sudah diakui zuriyah oleh para ulama-ulama yang sudah diabsahkan daripada nasabnya, disahihkan nasabnya. Kamu benci mereka. Lalu kemudian wa yuhibbu ahla ma'siyatih, dan kamu senang, cinta, mahabbah kepada orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, kamu taruh cinta dengan mereka. Falaisa fika khair, maka tidak ada dalam dirimu itu kebaikan. Wallahu yabghuduk, dan Allah benci kepada kamu. Wal mar'u ma'a man ahabba, dan seseorang itu akan selalu dibersamakan kepada orang yang dia cintainya. Saudara, coba kita renungi.
kemana condongnya hati kita. Kita renungi kemana condongnya hati kita. Kepada pelaku-pelaku maksiat atau pelaku-pelaku taat. Kepada orang-orang soleh apa orang-orang salah. Kita renungi sekarang. Kemana condongnya kita. Kalau ternyata kita condong kepada orang-orang soleh, beruntunglah kalian. Beruntunglah kita. Cinta sama ulama-ulama kita. Cinta sama para habaib kita. Cinta para juriyah Nabi. Kita cinta kepada orang-orang soleh. Beruntung, saudara. Tapi rugi dan celaka manakala kita membenci orang soleh, membenci zuriyah para nabi, membenci ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya. Namun kita cinta dengan orang-orang yang ahli maksiat. Rugi dan celaka. Rugi, saudara. Nah karena itu kita sering nih merenung, saudara. Iya ya, kemana hati saya sebenarnya? Orang-orang soleh selama ini saya benci. Kalau dia sholat jamaah, saya gedek banget sama dia. Kalau dia zikir, saya kesel. Dia sholawat, saya kesel. Apakah saya ini orang baik? Kalau merujuk pada Imam Bakir tadi, ente bukan orang baik. Orang baca sholawat, ente gedek. Orang baca zikir, ente gedek. Orang ngaji, ente gedek. Ada nggak orang tuh begitu, saudara? Orang zikir nih, dia kesel banget sama zikirnya orang. Ada nggak? Ada orang lagi tahlil, kesel sama orang tahlil. Ada orang sholat jamaah rajin, ngaji rajin, dibenci juga sama orang. Ada nggak yang begitu? Itu kudu mikir, kira-kira saya masuk golongan mana nih? Orang taat kita benci, tapi sama orang yang maksiat demen banget dia. Sama orang-orang yang maksiat, orang ninggalin sholat, ninggalin puasa, orang ninggalin zikir, kerjanya mabuk, zina, judi, dia demen banget. Sama koruptor-koruptor demen. Dia deket tuh sama koruptor-koruptor karena kebagian duitnya. Dia angkat-angkat tuh koruptor begitu. Ya, tapi sama orang soleh dia benci banget. Itu hati-hati, saudara. Ini kita termasuk orang soleh apa orang salah kalau begitu. Makanya takar diri kita. Kemana condongnya hati kita? Kepada orang soleh apa sama orang salah? Coba saudara, kalau diprosentasikan nih ya. Kalau prosentase nih, kira-kira prosentasi antum tuh ada orang soleh, ada orang salah. Lebih kemana prosentasenya? Ke orang soleh apa orang salah? Yang benar nih. Benar, orang soleh. Kalau prosentasi antum benar sama orang soleh, mestinya ngaji semakin full, ngaji semakin banyak. Berbagi sama orang soleh itu akan berbeda ketika kita berbagi dengan orang-orang salah. Beda, saudara. Ente datang ke rumah kiai, ya, jalannya antum aja udah dihitung sama Allah kepada orang soleh. Lebih-lebih antum ke rumah kiai bawa teng-tengan. Hei, ini datang ke rumah kiai lenggang kangkung aja. Bawa teng-tengan. Kasih tuh orang alim, kasih tuh orang soleh. Pemberian kita itu jauh lebih berharga, saudara. Makanya dalam urusan muamalah aja Nabi udah ngatur, Pak. Ente kalau muamalah memang bebas. Muamalah itu kepada siapapun. Kalau antum menjadi pedagang, yang beli orang Yahudi, yang beli orang Kristen, yang beli orang luar, enggak masalah. Kalau antum pedagang, kalau kita bermuamalah, beli sama orang siapapun gak ada masalah. Tetapi ada tetapinya. Dalam urusan-urusan seperti ini nih, ada bahasa dalam memilih muamalah itu diperintahkan. Kalau ada di antara kalian dua orang muslim, yang satu soleh, yang satu salah. Dia dagang dalam dagangan yang sama, maka pilih yang mana? Pilih orang muslim yang soleh, apa pilih orang muslim yang salah? Yang mana ente kemana? Belinya. Ke orang muslim yang soleh. Saya mau kasih contoh begini. Ya, biar antum paham nih. Ini orang muslim soleh. Satu. Ya, sebutlah namanya Aulia. Ada Aulia di sini? Oh, ini orangnya.
Aulia. Ini aulia ini pedagang sembako, sudah. Ya, orang soleh. Ada lagi si Udin, ada Udin sini. Mana Udin? Yang kagak ada dah, yang namanya nggak ada siapa kira-kira? Supaya nyontoinya enak begitu. Yang namanya nggak ada. Joni ada Joni. Ada Joni. Nggak ada. Yang kagak ada aja, yang kagak ada. Kalau Ustadz Nunung ada, jangan. Yang nggak ada. Oke, Joni. Aulia Joni. Oke. Ini bukan berarti Joni begini, bukan ya. Ini contoh aja. Aulia pedagang soleh, taat, ngajinya rajin, zikirnya rajin. Ya, ini Joni orang salah, Muslim. Dia Muslim juga. Sama-sama dagang sembako, begitu. Ya. Beras yang dijual Aulia posisinya sama dengan beras yang dijual Joni itu. Beras Petruk begitu. Kalau Joni harganya rada miring, saudara. Rada miring. Sekarang beras seliter berapa tuh Petruk? Ibu-ibu yang paham tuh. Berapa, Bu? Seliter beras Petruk berapa? Berapa? 13. Berapa, Bu? Oh, 13 tuh apal banget ibu-ibu mah ya. 13.000 misalnya begitu ya. Aulia itu 13.000 Aulia jual. Nah, Joni jualnya itu bukan 13. Berasnya sama. 12,5, beda gopek gitu. Beda gopek. Atau 12.000 dah begitu, beda 1.000. Nah, pertanyaan saya sama antum nih, antum kira-kira condongnya kemana kalau beli tuh beras? Ke Aulia apa ke Joni? Ibu-ibu saya tanya, Bu, belinya kemana, Bu? Joni. Ibu-ibu kan beda gope aja dia kejar tuh ibu-ibu tuh. Betul? Iya. Antum saya tanya jujur aja, condongnya kemana kalau beli itu? Ente berat, pokoknya bingung dia. Ente pasti milih yang rada murah gitu ya. Betul, rada murah ente. Ini yang keliru saudara. Keliru ente. Kalau kita ngelihat pada tuntunan tadi tuh, kita lihat orang solehnya. Walaupun mahal, gak jadi masalah. Kenapa? Kita sudah berkontribusi terhadap akhirat. Apa yang kita berikan kepada orang soleh, pada aulia tadi itu, ya, dia bisa buat berikan istrinya, beli baju koko dirinya, buat anak-anaknya sekolah, terdidik atas kesolehannya. Kontribusi kita luar biasa. Tapi ketika kita kontribusi kepada orang ini, ya, yang salah, nggak ada manfaat, saudara. Nggak ada manfaat. Walaupun memang tidak salah kita dalam bermuamalah, tapi nggak ada manfaat. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Tuh, ini. Makanya ibu setelah pulang ngaji dari sini, ya, kejar pedagang-pedagang yang soleh, ya Bu. Kejar. Ibu kan beli minyak beda gope, padahal tetangganya si Ucok ini, ya, jual. Ucok jual nih, Ucok Muslim, taat, ngajinya rajin. Beda gope, dia pergi ke Ucok yang sono. Beda kejar. Ditanya sama laki, dari mana lo beli minyak? Lah kan si Ucok jualan. Beda gope bang, sono jauh banget dia kejar. Tuh ibu-ibu tuh kerjaannya, ya Bu. Ya. Kalau kita, orang-orang, kita lihat kesolehannya, kita lihat ketaatan orang. Itu cara kita berkontribusi dan kita diberikan pahala oleh Allah. Begitu. Atau contoh lain begini, biar bapak-bapak nih, contoh bapak-bapak deh ya, biar bapak-bapak paham. Ada pencinta gado-gado di sini? Bapak-bapak pencinta gado-gado? Oke. Saya ambil yang cinta gado-gado deh ya, yang umumnya cinta gado-gado. Nah, ini pedagang gado-gado umumnya perempuan, betul? Ya. Saya mau kasih contoh begini. Satu tukang gado-gado namanya Yuyun. Ada Yuyun di sini? Nggak ada ya? Baik. Yang kedua Yuni. Yuyun nama Yuni. Ada Yuni di sini? Ada Yuni?
Ada. Yang kagak ada dah namanya siapa? Iem ada Iem. Oke, Yuyun dan Yuni dah. Pokoknya ini contoh doang. Contoh ya. Baik. Ini si Yuyun muslimah. Yuni juga muslimah. Ya. Pedagang gado-gado nih. Yuyun pedagang gado-gado muslimah, rajin zikirnya, rajin taatnya, sambil nunggu pelanggan yang mau beli gado-gado baca Quran dulu nih Yuyun. Taklimnya rajin, anak-anaknya pada pesantren Yuyun. Pok Yuyun begitu. Ini contoh, dagang gado-gado. Hanya saja gado-gadonya sedikit mahal. Orang-orang gado-gado biasanya berapa tuh gado-gado? Biasanya. Bu, biasanya berapa bu? Tukang gado-gado itu tuh. Ya. 15.000 ya. Oke 15.000. Po Yuyun 17.000. Nih, Po Yuyun beda 2.000 nih. Beda 2.000, 17.000. Udah begitu rasanya kurang enak begitu. Kadang kurang garam, kadang lebih garam gitu. Tapi solehah dia. Po Yuni ya, muslimah yang gak taat, sholatnya banyak ditinggal. Banyak ninggalin sholat nih Po Yuni. Ya, ama ngaji Quran kagak mau, ama zikir kagak mau, puasa gak mau pokoknya. Pokoknya bukan orang yang ahli taat, dia ahli maksiat ini. Contoh. Gado-gadonya enaknya bukan main. Lezat deh. Kalau antum beli sama dia, ente makan, Monas kelihatan. Saking enaknya begitu. Ya. Nah kebetulan Po Yuni ini rada demplon. Ya rada demplon orangnya. Ya rada demplon lah begitu. Kalau dia ngulek juga wah luar biasa gitu. Beda dengan Po Yuyun yang ahli taat ini. Nah pertanyaan saya nih. Ini rada murah dijualnya. Dia 15.000. Ini bapak-bapak nih pertanyaan saya. Beli gado-gadonya kemana? Ke Po Yuyun, ke Po Yuni? Lu jawab lu. Jawab kemana belinya? Ustadz Nunung belinya kemana ente? Kata Ustadz Nunung, gue mau ke Po Yuni, rada demplonan dikit, murah lagi begitu. Saudara, ini penting buat antum nih. Antum jangan ngelihat murahnya, jangan ngelihat demplonnya orang. Tapi lihat nih taatnya Po Yuyun ini. Sebelum dia ada pelanggan datang baca Quran, berzikir, ini yang kita cari. Setiap apa yang kita berikan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang ahli taat, kita sudah berkontribusi akhirat. Pahalanya nanti buat kita. Kita sudah berbagi kepada orang-orang taat. Ini penting, saudara. Ini banyak dilupakan oleh kita. Coba kita renungin dalam-dalam ini. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ulama besar yang ilmunya nggak bisa diragukan lagi, saudara. Bagaimana kaul beliau saat beliau menyatakan kecintaannya terhadap orang saleh? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin. Aku ini pencinta orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i. Aku ini pencinta orang-orang saleh. Walastu minhum. Padahal aku bukan di antara mereka. Tawaduknya Imam Syafi'i. Aku bukan di antara mereka. Aku pencinta, muhibbinnya orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan kecintaan aku terhadap mereka, kelak aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi karena cintanya, Imam Syafi'i menginginkan syafaat dari orang-orang saleh. Karena yang nanti bisa diizinkan Allah memberi syafaat, pertolongan ya orang saleh, bukan orang salah. Jadi aku cinta kepada mereka, harapannya semoga nanti orang saleh itu memberikan pertolongan kepadaku atas izin Allah. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi.
Dan aku benci kepada pelaku-pelaku maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Meskipun aku ini ya sama dengan mereka. Nah, ini tawadunya Imam Syafi'i. Aku benci pelaku-pelaku maksiat meskipun aku tidak berbeda dengan mereka. Tawadunya Imam Syafi'i. Tapi tetap benci itu dia tumpahkan. Karena pelaku maksiat mesti dibenci, saudara. Benci akan sifat-sifat kemaksiatannya itu. Kita benci. Wa akrahu man yudayyi'ul umra lahwan. Dan aku pun benci kepada orang yang menyia-nyiakan umurnya begitu saja. Aku benci. Walau kuntu imra'an jammal idha'ah. Meskipun aku termasuk orang yang menyia-nyiakan umur, kata Imam Syafi'i. Tapi aku benci dengan orang menyia-nyiakan umur. Ini tawadhunya Imam Syafi'i, saudara. Ini artinya Imam Syafi'i memberikan pelajaran kepada kita. Beliau saja orang yang sudah benar-benar solehnya, yang sudah benar-benar keilmuannya, masih cinta sama orang-orang soleh, masih cinta sama orang-orang alim. Karena beliau menunjukkan bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Tanpa ilmu dan kesolehan mereka, aku bukan apa-apa. Ini menjadi pelajaran untuk kita, saudara. Makanya ada satu perkataan banyak para ulama, ya ada perkataan banyak ulama begini, saudara. Jika engkau berdoa meragukan dirimu akan terijabahnya doamu, maka carilah di antara kalian orang-orang soleh, orang-orang alim, minta bantuan akan doanya. Karena dengan lisannya orang soleh lebih didengar Allah ketimbang kita yang berdoa. Minta bantuan untuk didoain sama orang soleh. Begitu, saudara. Makanya kalau ada orang-orang alim, orang soleh, lisan dia yang lebih didengar oleh Allah, minta. Jangan ente sombong banget. Gue juga doa apa aja gue bisa. Ya, tapi maksiat kita masih jalan. Ada orang soleh, gak disuruh sama dia. Orang yang benar-benar berilmu, gak disuruh sama dia. Tapi dia mengandalkan dirinya, padahal maksiatnya udah luar biasa. Makanya keliru kalau ada orang ngomong begini, tuh si imam itu baca doa, kan mintanya dia, bukan mintanya saya. Makanya saya nggak mengaminkan, saya pengen minta sendiri. Lisan ente belum tentu didengar Allah ketimbang tuh imam tadi. Imam tadi ngedoa bukan untuk dirinya, untuk semua. Maka tugas ente cuma mengaminkan, amin. Amin ya Rabb, amin. Udah begitu aja. Karena lisannya seorang imam tadi boleh jadi didengar oleh Allah. Karena kesolehannya, karena ilmunya. Begitu. Makanya kita jangan jadi orang tuh jangan sombong, saudara. Jangan merasa diri kita itu, gue bisa. Doa apa aja juga gue bisa. Jangan. Ayo mintakan pada orang soleh. Begitu. Itu pernah terjadi, saudara. Saya nggak sebut ya. Ketika saya datang ingin menyolatkan jenazah di salah satu jamaah, diminta kiai hadir, saya datang. Kumpul tuh di masjid. Kumpul di masjid. Itu banyak orang-orang soleh, orang alim. Ya. Lalu kemudian seorang ibu yang meninggal ini punya anak dua, ya, yang satu masih kecil, yang satu udah gede, udah mahasiswa. Kerjaannya mabok, saudara. Kerjaannya mabok, narkoba, segala macam. Emaknya meninggal, nangis dia. Pamannya datang dari Medan. Singkat kata, singkat cerita, di masjid mau disolatin. Di situ banyak orang-orang soleh, orang alim, termasuk saya di dalamnya, di situ ada. Karena saya diminta oleh salah satu jamaah yang bukan dari kerabatnya untuk bisa hadir karena ini bagian daripada jamaah kiai. Ya, saya datang. Udah selesai, udah diumumkan begitu, maka si paman yang dari Medan ini megang mic ngumumin begini. Apa kata dia? Saudara-saudara,
Ini almarhumah daripada adik saya. Kalau banyak khilaf, banyak salah dimaafkan. Dan saya meminta kepada jamaah untuk menyolatkan adik saya ini. Namun yang menjadi imam sesuai dengan hadis Nabi bahwa anak Adam ketika mati terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun soleh, anak soleh. Maka saya minta untuk anaknya yang menjadi imam. Itu semua jamaah bengong Pak, karena jamaah tahu ini tukang mabok, narkoba, boro-boro ngerti agama. Di sini orang saleh, di sini orang alim. Ya udah kita dengerin aja, biarin ngomong. Nah biar bagaimanapun anak itu nanti bakal didengar katanya. Ya, ibunya bakal senang. Tuh ibunya kalau dia tahu Pak, itu yang namanya abangnya tadi tuh bisa dijemput itu, agak mau gue disolatin sama anak gue, yang begitu. Tapi lantaran dia perintah, akhirnya apa? Anaknya mau juga, gemeter Pak. Anaknya gemeter jadi imam, gemeter. Ya kita biarin. Emang disuruh sama keluarganya, kita ngikutin di belakang. Ya, dia nanya sebelah bingung, nanya sebelah bingung. Bagaimana dia mau nanya? Akhirnya apa? Terdengar dalam ucapannya tuh Pak, usolli fardhu zuhri. Begitu dia baru bilang fardhu zuhri, kita tepak ininya belakangnya. Ente mau sholat jenazah atau sholat zuhur? Sholat apa ya Pak Kiai? Ya sholat abnu. Pamannya kita bilang, Pak ini kira-kira antum sudah mendeteksi belum nih anak ibu ini soleh atau tidak? Ya kan anak itu lebih mulia. Bagaimana lebih mulia? Lihat anaknya dulu. Kalau anaknya ngerti agama, anaknya soleh, benar-benar kesolehannya ditahu, bisa dia sholatkan ibunya. Tadi sholat jenazah niatnya usolli pada zuhri. Bagaimana mau didengar Allah? Berarti ini gak masuk kriteria soleh. Kata pamannya, saya tetap anaknya yang harus pakai fadol, silakan anaknya. Ngimamin juga saudara. Begitu ngimamin sholli pada zuhri, kita memunfarid aja, mufarokoh kita. Mufarokoh kagak ngikutin dia. Pakai ruku saudara. Ini bukan cerita Ibnu Abbas. Pakai ruku sujud. Makmumnya banyak rada goblok juga, ngikutin juga saudara. Ya kalau Ibnu Abbas, kenapa pakai ruku ente? Akalnya main. Ini jenazah dosanya banyak banget. Kalau nggak pakai ruku sujud, Allah nggak mau ngampunin. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu. Ini kan bukan. Ya, tapi Ibnu Abbas minta maaf juga. Saudara, baru kita jelasin tuh. Pamannya yang dari Medan baru paham. Maaf Kiai, udah ulang sholatnya. Insya Allah saya yang imamin. Ya mohonkan ampun kepada Allah. Ini makanya hati-hati saudara. Jadi orang soleh itu jangan didiemin. Kalau ada di kampung kita, orang soleh itu keramat saudara. Orang taat, orang berilmu itu keramat. Jangan dimusuhin. Kalau antum musuhin orang soleh, ya berarti antum menjauhkan keramat itu. Orang soleh, orang alim itu jangan dimusuhin. Apalagi dia dzurriyyah Nabi. Ya, jangan dimusuhin. Kita cinta kepada mereka. Makanya kalau boleh saya minjem bahasa Kiai Fakhruddin Al-Bantani, udah jangan kita mikirin nasab orang, kita mikirin nasib kita aja, betul? Yang kita belum jelas apa surga apa neraka, pikirin nasib kita aja udah. Begitu saudara. Nah ini menjadi perhatian buat kita semua ya. Makanya keberadaan orang-orang soleh itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau suaminya adalah soleh, soleh bukan namanya, tapi taat orangnya, zikirnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, bangun malamnya rajin, lebih-lebih dia berilmu, maka ibu mesti banyak ta'zim kepada suami. Ta'zimnya ibu akan jauh lebih berharga. Ya, mulianya luar biasa. Kenapa? Karena suami ibu soleh. Orang soleh, orang taat, ketika kita hormati, kita muliakan, maka kemuliaan yang kita lakukan kepadanya itu akan kembali kepada diri kita, saudara. Kembali. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang memuliakan orang soleh. Begitu. Ya. Maka ibu-ibu jangan pernah khawatir bu, kalau ibu punya suami soleh, rajin taatnya, itu jadi barokah, jadi berkah.
duit 10.000 yang dikasih sama suami yang soleh akan berbeda dengan duit 100.000 yang dikasih sama orang yang salah, sama suami yang salah. Kalau ibu menerima 10.000 dari suami yang soleh, maka akan bisa menjadi 10 juta. Dalam pandangan Allah buat ibu jadi barokah. Tapi kalau ibu terima duit 10 juta dari orang salah, itu bisa jadi 100.000, bahkan bisa jadi 100 perak. Nggak ada barokahnya. Bu, kalau dikasih duit sama suami, pengennya 10 juta apa 100.000? Ya elah, kalau duit mau udah 10 juta aja, ya pengennya 10 juta, betul bu? Kalau itu diberikannya sama suami yang soleh, cakep tuh, berkah. Tapi kalau kita diberiin sama suami yang salah, sama sholat kagak pernah, sama ngaji nggak pernah, duitnya banyak, nggak bakal barokah tuh. Ibu punya kewajiban bilangin suaminya, bang, gua nggak bakal mau nerima duit dari lo. Berapapun lu bawa, puluhan juta bawa ke gue, karena lu ninggalin sholat, gue gak bakal ambil duit lu bang, karena gak bakal berkah rumah tangga kita lantaran abang ninggalin sholat. Itu baru istri soleha. Bisa begitu bu? Ini kagak. Suaminya mau sholat mau kagak bodo amat, yang penting bawa duit pulang, begitu kata dia. Kalau istri yang soleha kagak begitu. Suami ninggalin sholat marah dia. Bang, gue kagak ridho kalau lu ninggalin sholat. Gue nikah sama lu bukan karena ini bang. Ya, lu ninggalin sholat. Gue ridho kalau lu sholatnya rajin, zikirnya rajin. Lu cari nafkah, walaupun lu ngojek, dapat 10.000, 20.000, berkah lu bawa pulang. Tapi lu ninggalin sholat, lu bawa duit 10 juta, kagak bakal berkah rumah tangga kita. Itu baru istri. Ada yang begitu bini. Ya, ini lu mah duit doang sih mata lu. Ya bu. Bu, lu udah dadah aja dia, ngapain tuh dadah aja itu? Ya bu, Masya Allah. Saya mah kesian, ya, kesian bu, sama orang-orang yang berani ninggalin sholat, cari nafkah buat anak bininya. Ya Allah, ini kalau saya bahas sedih bu. Kalau saya bahas nih sedih. Ada hadisnya tuh. Cuman kalau saya ungkapkan di sini nih, memang rada keras juga ini. Hadisnya sahih itu. Ente jangan pernah mengira, saudara, bahwa rezeki yang halal itu, ya, didapat gitu. Ente halal, keluar keringat halal, itu bisa jadi haram karena sabab ente ninggalin sholat. Itu rezeki bisa ke bawah haram, saudara, karena sabab perilaku kita. Tarikus sholat, hati-hati. Sahabat Nabi itu lagi makan roti, datang anjing lapar. Dia bingung, rotinya tinggal separuh. Datang lagi orang yang tarikus sholat, udah mengenal Islam tapi sama sholat kagak mau. Ini sahabat bingung nih, roti tinggal separuh, mana yang dia kasih nih? Akhirnya dia putusin tuh, dia kasih anjing lapar tadi. Ngadu sama Nabi, begini. Saya mendahulukan anjing lapar, ya Rasulullah. Bagaimana? Kata Rasul, sodakta, benar ente. Kenapa anjing lapar itu lebih mulia daripada orang muslim yang ninggalin sholat? Coba. Anjing lapar lebih mulia daripada orang muslim yang udah bulugu dakwah, udah sampai dakwah kepadanya, tapi dia berani ninggalin sholat. Lebih mulia anjing lapar. Makanya kalau ada suami yang ninggalin sholat, punya kewajiban ibu untuk tegur suaminya. Nah begitu juga bapak, kalau bini ninggalin sholat, tegur. Kalau perlu jangan dibagi. Bisa begitu? Hei, misalnya nih, bini ente cakepnya luar biasa, sama sholat ogah. Maka tugas ente dakwain dia. Ma, rajin ibadah, sholat, malas bang, abang aja deh sholat. Abang aja sholat. Abang gak bakal ridho kalau mama sampai ninggalin sholat. Ya sudah, ceraiin mama. Tapi gue sayang sama lu. Gue gak bakal ceraiin lu sebelum lu taubat.
Gak mau tobat bang, tinggalin. Kalau dia gak mau tobat, tinggalin. Cari perempuan lain. Bisa begitu? Bisa begitu? Agak itu melihat cakepnya doang sih. Lihat taatnya. Ayo kita rajin berdakwah, rajin saling menasehati begitu. Iya, bini kita kalau kagak rajin sholat sudah deh, Masya Allah. Itu tanggung jawab kita dunia akhirat nanti. Akhirat kita bakal ditanya. Bakal ditanya. Ini penting untuk disampaikan, saudara. Makanya saya tuh ngelihat jamaah gitu ya. Kalau rajin gitu, keluarganya sholat. Ya emaknya rajin, bapaknya rajin, anak-anaknya rajin, seneng ngelihatnya, saudara. Barokah tuh rumah. Karena rajin ibadah. Tapi yang bikin puyeng tuh, kalau rumah tangga itu, anaknya sholat, babanya enggak, emaknya enggak. Anaknya doang sholat, babanya enggak. Gak bakal berkah pak keluarga begitu. Ada juga keluarga semuanya tarikus sholat, ninggalin sholat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bagaimana mau jadi orang soleh? Ya, sholat aja udah berani dia tinggalin. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya sampaikan, saya kuatkan. Ayo kita menjadi orang-orang soleh. Belajar menjadi orang soleh itu merupakan tuntunan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita ingin menjadi orang-orang salah, karena orang salah itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat salah dalam kehilapan, hal yang wajar, kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun jangan sekali-kali kita merancang kesalahan yang akan nanti merugikan kita, tapi rancanglah kesolehan untuk masa depan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.